sejak tahun 2019. Waktu itu dasar pemikirannya adalah, oh ternyata hari-hari ini dengan kemajuan teknologi digital, kemudian dengan perkembangan e-commerce dan lain-lain, ternyata kalau mau ekspor itu nggak usah partai besar. Jadi partai kecil-kecil udah bisa langsung besar. Maka kita bisa langsung ekspor maksudnya. Maka kemudian kita berpikir bahwa, oh kalau begitu eksportir yang berasal dari UMKM sebenarnya bisa langsung ekspor secara parsial, nggak usah nunggu besar gitu. Itu pertama peluangnya yang kita lihat. Yang kedua, kalau ini bisa kita lakukan, maka akan bisa memperbaiki, paling tidak meningkatkan kapasitas neraca perdagangan kita, neraca perdagangan internasional. Apa artinya kalau neraca perdagangan internasional naik? Maka kemudian kita akan bisa punya tambahan devisa, dan kemudian pada akhirnya karena barang-barang yang diproduksi di Indonesia menggunakan tenaga kerja Indonesia itu bisa dibeli oleh buyer di luar negeri, maka sebenarnya akan meningkatkan penggunaan jam kerja rakyat Indonesia, dan itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik mensejahterakan rakyatnya adalah dengan cara memberi pekerjaan. Dan cara terbaik memberikan pekerjaan adalah kalau barang-barang yang dikerjakan, barang-barang yang diproduksi itu dikonsumsi oleh banyak orang, gitu. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Maka ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jadi banyak yang kita ingin capai. Satu, mendorong ekspor. Yang kedua, meningkatkan neraca perdagangan internasional. Dan yang pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penggunaan jam kerja, dan itulah yang akhirnya mensejahterakan masyarakat. Itu awalnya. Dan kemudian kita lakukan ini, Brilliantpreneur UMKM Ekspor, ya, tahun 2019. Mulai kita adakan di situ pembinaan, kurasi, ya, untuk menyeleksi siapa-siapa yang lolos. Dan kemudian ternyata apa? Nggak cukup itu. Kemudian ada binaan termasuk untuk mempertemukan dengan buyer di luar negeri, mengkomunikasikan, mempromosikan produknya. Itu saja nggak cukup. Ternyata ada produk-produk makanan dan minuman yang kita jual ke negara-negara muslim, terutama di Middle East. Maka kemudian pada saat itu kita juga adakan pembinaan tentang bagaimana memperoleh sertifikat halal. Dan sekarang alhamdulillah jalan baik, langsung kita ngomong angkanya sekarang. Jadi terus business matching ini menghasilkan angka transaksi yang menurut saya naik secara fantastis. Dan oleh karena itu tahun ini kita targetkan nanti akan menghasilkan transaksi tidak kurang dari 80 juta US dollar. Artinya itu sekitar 1 triliun transaksi yang dihasilkan dari business matching ini. Dan kemudian ternyata pesertanya juga sekarang itu sudah 700 peserta UMKM yang ikut di Expo ini. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan target kita 80 juta US dollar nilai transaksi akan tercapai. Amin. Terima kasih Bapak. Sukses Mbak untuk acaranya. Terima kasih.